Paling dikit setelah Napoli ada AC Milan dengan kebobolan 10 gol. Napoli juga Milan juga gokil sih, kita harus salut. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Halo teman-teman, kalian sedang mendengarkan Cerewetin Serie A. Ini bukan cerewetan Inter. Gua lagi pingin ngebahas tentang Liga Italia Serie A dan khususnya karena di midweek ini ada Liga Champion. Sebelum ngomong midweek Liga Champion, kita review dulu Serie A. Pemuncak klasemennya saat ini Napoli dan gokil teman-teman. Ini bukan sembarang pemuncak klasemen. Kenapa? Karena kebobolannya cuma 3. Bahkan 3 kali lipatnya 3 aja 9. Gak ada klub yang kebobolannya 9. Paling dikit setelah Napoli ada AC Milan dengan kebobolan 10 gol. Napoli juga Milan juga gokil sih, kita harus salut. Mereka kehilangan 2 pemain vital di lini depan, di lini belakang. Mereka kehilangan Hakan Çalhanoğlu dan kemudian kehilangan Gianluigi Donnarumma. Tetapi mereka kebobolan 10 gol. Kebobolan 10 gol ini cuma kalah dari Napoli. Mereka masih menang lah dari Inter yang ada di peringkat 3 dan masih menang dari Roma yang ada di peringkat 4. Untuk kemampuan mencetak golnya pun AC Milan masih di atas Napoli. Walaupun ada di bawahnya Inter. Jadi Milan sama Napoli ini bukan main ya kehebatan ini. Spalletti memang gue akui sih dia jaminan 4 besar, tapi gue nggak nyangka dia bisa ada di titik segokil ini dengan Napoli karena ini musim pertamanya Napoli loh. Yang bikin agak mengherankan kan ketika Allegri akhirnya melatih Juve, dia keok. Nih sekarang Juve ada di peringkat 9. Kalau di Italia itu terkenal dari ini ya Magnificent Seven ya, 7 besar, dan Juve ada di peringkat 9. Allegri bahkan ngomong di media, mereka mengakui ya, harus diakui saja Juve sekarang mid table team, tim papan tengah ya, karena ada di bawahnya Verona, ada di bawahnya Fiorentina. Jadi kredit banget buat Spalletti bisa ngeracik Napoli dengan begitu kerennya. Osimhen, wah gila teman-teman kalau ngeliat Osimhen main sih, gokil segokil-gokilnya. Osimhen itu sekarang nyetak berapa gol ya? Sebentar gua cek. Osimhen itu nyetak 5 gol. Nggak begitu banyak, sama dengan Lautaro Martinez di Inter. Tetapi memang ini secara tim player bagus banget sih. Dan kedalaman skuad Napoli itu gokil. Mereka itu di lini depan trionya itu Osimhen di tengah, kirinya Insigne, kanannya Politano. Dan dia masih punya Lozano, masih ada Dries Mertens, masih ada petanya. Pentaknya, aduh gokil. Dan di lini belakang Koulibaly sama Rahmani yang dulu main di Siena kalau nggak salah ya. Itu juga bagus banget mainnya si Rahmani ini. Bisa ngalah-ngalahin Manolas. Ospina juga gokil. Aduh, gue nggak ngerti lagi nih. Si apa namanya? Spalletti bisa begitu hebat ngeraciknya. Begitu juga AC Milan. AC Milan saat ini ada di puncak klasemen dengan poin yang sama dengan Napoli, 31 gol. 31 poin dan belum terkalahkan. Luar biasa, ini nggak bisa dianggap remeh. Cuma yang agak kaget sebetulnya kalau menurut gue Lazio. Inkonsistennya parah banget. Sekarang ada di peringkat 6 di bawahnya Roma dan Atalanta. Padahal Lazio itu bisa ngalahin Roma, bisa ngalahin Inter. Untuk daftar pencetak golnya sejauh ini yang paling banyak adalah dari Immobile dengan 9 gol, selalu nyetak 1 gol nih di 3 pertandingan terakhir ya. Ini 3 atau 2 pertandingan terakhir. Di bawahnya ada Vlahovic. Ini gue ambil dari situs WhoScored. Vlahovic nyetak 8 gol, kemarin baru hat-trick, dan Simeone yang kemarin juga baru aja ngalahin Juve dengan 2 golnya. Ada Edin Dzeko, kemudian untuk soal duet Inter yang ada terbaik. Lautaro Martinez dan Dzeko ada di 10 pencetak gol terbanyak. Plus di assist juga ada Nicolo Barella, Luis Alberto, Pasalic, Milinkovic-Savic dan Caprari. Pemain Inter bro ini, yang toker tambahnya si Skriniar. Untuk Serie A begitu sejauh ini menurut gua, kalau Spalletti dan Pioli berani ngelepas Liga Champions dan Liga Eropa, gua rasa nih berdua nih bisa to title race nih. Semoga Inter bisa segera ngejar sih. Semoga kedalaman skuad Inter akhirnya membuahkan hasil di paruh kedua musim ini sama seperti musim lalu. Kemudian di Liga Champions, teman-teman, sebentar dulu gue pastiin lagi, nggak ada yang perlu dibahas. Oh ya, Roma nih ada di peringkat 4 nih, ini menunjukkan bahwa memang Mourinho punya sentuhan yang dingin,
bisa membuat Roma bersaing. Tetapi sekarang kita lihat nih, di Liga Inggris Antonio Conte resmi ngelatih Tottenham Hotspur. Waktu Conte ngelatih Chelsea, dia akhirnya berhasil menghapus bayang-bayang Mourinho. Dan sekarang apakah Conte berhasil juga melebihi pencapaian Mourinho di Tottenham yang dipecat walaupun akhirnya sampai ke final? Nah, ini yang kita belum tahu. Dari Liga Italia sudah. Sekarang kita beralih ke Liga Champion. Di grup B, gue ingin membahas wakil-wakil Serie A. Di grup B ada AC Milan yang di peringkat bontot dengan 0.3 kekalahan. Tetapi kalau dilihat dari urutan klasmennya, peringkat 3 dan 2 yang di atas 9, poinnya nggak terlalu jauh, 4 poin. Artinya di 3 pertandingan terakhir kalau mereka bisa mencetak 2 kemenangan dari 3 pertandingan terakhir, ada chance banget nih. Berharap Atletico sama Porto nggak menang sama sekali. Seri ketika Atletico Porto seri, kemudian mereka berdua kalah dari Liverpool dan Milan bisa menang atas Porto dan Atletico. Milan bisa melaju ke babak berikut. Tetapi kalau menurut gua Milan berat sih, tetap di Liga Eropa. Sementara Inter di grup D juga besok akan menghadapi Sheriff. Peluang masih sangat terbuka. Walaupun ada di peringkat 3 dengan 4 poin, tapi peringkat 1 dan 2 hanya 6 poin. Dan Inter akan berhadapan dengan Sheriff. Artinya kalau Inter menang lawan Sheriff, mereka akan ada di atasnya si Sheriff. Sambil berharap Shakhtar kalah lagi lawan Real Madrid biar gak ada peluang. Kemudian Atalanta nih sempat ngamuk-ngamuk di awal Liga Champions, tapi sekarang agak keok. Ada di peringkat 3, poinnya sama Villarreal dan paling atas Manchester United. Dan Young Boys di luar dugaan ada di peringkat 4 dengan 3 poin. Jadi ini masih sangat ketat. Tapi kalau Atalanta bisa membekuk Villarreal dan Young Boys, seri aja lawan Villarreal dan menang lawan Young Boys dan seri lawan nggak sih? Berat sih. Atalanta kayaknya akan ada di peringkat 3, akan ada di Europa League karena ini Villarreal lebih berpengalaman sih di Eropa. Sementara di grup H, Juventus ada di puncak klasemen, gokil dengan 9 poin. Juventus menunjukkan bahwa mereka berpengalaman di Eropa, punya pemain yang sangat berpengalaman main di Eropa dan optimis lolos bahkan pemuncak klasemen kalau menurut gue. Bahkan Chelsea nggak akan bisa ngejar. Sekarang beralih ke Liga Eropa. Di Liga Eropa, Serie A punya perwakilan Napoli dan Lazio. Ya betul, sementara Roma bukan di Liga Eropa. Gue nggak akan bahas Roma. Napoli ada di peringkat 2 teman-teman. Di bawahnya Legia Warsaw. Mereka poinnya sama dengan Leicester City. Kalau menurut gua Napoli sama Leicester punya peluang tetap secara kualitas di atasnya Legia dan Spartak Moskow. Optimis mereka berdua bisa lolos. Tetapi ini lagi yang menjadi kunci. Spalletti ingin melepas Liga Eropa nggak? Menurut gua akan dilepas. Mereka akan fokus banget ke Liga Italia karena Spalletti emang jelek kok di Eropa, dia nggak begitu bagus. Sementara di grup E, Lazio yang sempat keok lawan Galatasaray ternyata masih ada di peringkat 2 di bawahnya Galatasaray yang punya poin 7, Lazio peringkat 4. Optimis lolos karena mereka Marseille dan Lokomotif Moskow kualitasnya nggak begitu jauh dan sejauh ini poinnya pun masih kalah dari Lazio. Kalau menurut gua Lazio dan Napoli akan lolos ke babak berikut, tetapi Napoli peluangnya lebih sedikit untuk terus fokus ya. Karena Spalletti nggak punya pengalaman di sini. Sementara Lazio, si Sarri punya pengalaman juara Liga Eropa. Kalau menurut teman-teman gimana Liga Italia? Menarik nggak? Yakin nggak Napoli akan terus bertahan seperti ini? Kebobolan cuma 3 men. Nah di pertandingan ini besok nih setelah Liga Champion, Serie A akan ada pertandingan-pertandingan menarik teman-teman. Sebentar ya. Ini dia. Pertandingan-pertandingan menarik setelah itu jeda internasional dan punya peluang untuk merubah tatanan klasemen. Kenapa? Karena Juve akan ketemu Fiorentina. Vlahovic lagi on fire banget dan berharap Fiorentina bisa menghancurkan Juventus karena Verona dan Sassuolo aja mampu, masa Fiorentina nggak mampu. Kemudian Inter akan berhadapan dengan Milan. Inter pasti akan mati-matian mempertipis posisi. Kemudian Napoli akan berhadapan dengan Verona. Verona juga lagi on fire karena ngalahin Juve. Jadi Milan Inter seru banget. Itu duel 4 besar. Napoli Verona juga, Verona lagi ngamuk-ngamuknya baru menang lawan Juve dan Tudor dipuji asistennya si Pirlo. Sementara Juventus sendiri akan menghadapi Fiorentina yang Vlahovicnya baru saja hat-trick. Jadi Serie A
akhir pekan ini akan seru banget dan mereka semua Juve, Milan dan Napoli semuanya kelelahan. Inter juga kelelahan. Jadi faktor rotasi akan sangat menentukan. Gimana komen teman-teman? Serie A seru banget apa enggak? Bagaimana pendapat teman-teman tentang Milan dan Napoli? Gokil, dan apakah mereka semua akan lolos ke Liga Champions? Teman-teman setuju dengan prediksi gue? Silahkan bahas di kolom komen. Untuk jersey, pemenang jersey Serie A boleh pilih jersey apapun, nanti semuanya gue umumin di jeda internasional biar ada bahan konten. Terima kasih untuk yang komen, terima kasih banyak untuk teman-teman yang ngasih saran bagus-bagus maupun yang kritik-kritik. Salut buat teman-teman semua, sehat-sehat terus. Sampai ketemu di cerewetan berikutnya. Terima kasih. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.